Kita di paruh akhir Sapa Indonesia Malam, saya mau ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, tadi selain masukan agar tes antigen gratis, hal apa lagi yang menurut Anda harus dilakukan oleh pemerintah karena kebijakan ini sudah terlanjur diumumkan dan sudah mulai diterapkan, apa lagi? Kami berharap kebijakan-kebijakan ini, terutama yang pemeriksaan untuk swab antigen atau rapid antigen ini, betul-betul terdata. Artinya bila dilakukan oleh semua fasilitas yang ada di bandara, klinik-klinik swasta, puskesmas atau rumah sakit, semua ini harus terkoordinir dan terkoordinasi sehingga begitu mobilitas di akhir Desember ini menjelang Natal dan Tahun Baru, semuanya itu betul-betul menjadi bahan pembelajaran kita di saat Januari nanti atau di kemudian hari, sehingga kita betul-betul bisa mengevaluasi apakah kebijakan seperti ini efektif atau tidak. Betul tadi yang disampaikan, pembelajaran dari musim-musim kita libur cuti bersama yang lalu, selalu ada kenaikan kasus secara signifikan pada 2 pekan berikutnya. Nah, sekarang pun kita akan menghadapi hal yang sama. Maka sebagai bagian dari upaya penyelidikan epidemiologi dan mengukur seberapa besar potensi risiko di tengah masyarakat, seharusnya ini semua terikot, bukan hanya kepentingan mobilitas atau lagi prasyarat bisnis atau pariwisata, tetapi itu jadikan upaya kesehatan masyarakat, jadikan penyelidikan epidemiologi, apakah pihak swasta atau pemerintah yang melakukannya seharusnya terdata dan terikot dalam sistem informasi. Nah, selama ini kan pendekatan ini kan parsial, maka kami menyebutnya kebijakan seperti ini seolah-olah hanya penyaringan, bukan penjaringan. Padahal dalam konsep kita seperti ini adalah active case finding, namanya penjaringan supaya kita mampu mengukur. Ini kan semacam fenomena gunung es atau iceberg fenomena. Kita ingin mengukur resiko bongkahan terbesar di bawah permukaan, yaitu dengan cara seperti ini. Tetapi kalau ini tidak terrecord, under-detected, under-reported, ya buat kami kesehatan ini tidak bermakna apa-apa. Hanya penyaringan sementara, kasus jalan terus karena mobilitas dan kerumunan keramaian juga. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Baik, Pak Hermawan. Oke, saya ke Pak Iswandi Said. Pak Iswandi, apa kira-kira yang diharapkan oleh para pelaku usaha sebagai bagian dari kembali lagi konteks pembicaraan kita malam ini, win-win solution, nggak rugi-rugi amat lah gara-gara banyak yang refund? Iya, tentunya kejadian seperti ini bisa diantisipasi jauh-jauh hari, jangan dadakan. Tapi kondisi ini tentunya juga kita tidak bisa juga hindari karena kondisi belakangan tingginya peningkatan dari yang terpapar COVID-19 ini. Disambut lagi dengan libur panjang tahun baru. Yang perlu dilakukan adalah ke depannya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk menghadapi musibah ini atau wabah ini tidak di satu sektor saja. Ini yang saya lihat kita harus bersama-sama dari hulu ke hilir bagaimana kita kesadaran kita untuk menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Jadi jangan ada ketemu seperti ini lalu yang dipotong atau yang dilarang berdampak kepada ekonomi. Padahal kan kita harus jalankan dua-duanya, kesehatan dan ekonomi bisa bertumbuh baik bersama-sama untuk mengakhiri pandemi ini. Jadi kita harus berkolaborasi dengan semua unsur, dengan semua moda transportasi, dengan hotel, dengan restoran, dengan destinasi, dan juga masyarakat sendiri juga harus disiplin dengan protokol kesehatan ini, Mbak Christian. Pelaku usaha tentu punya komitmen besar luar biasa untuk menerapkan protokol kesehatan. Kami juga diminta kontribusinya sebagai pengguna jasa, pembeli ya dari asosiasi, setidaknya para pengusaha di bawah asosiasi yang Anda pimpin. Pak Alvin Lee, apa masukan Anda agar ya setidaknya gak rugi-rugi banget, tidak banyak yang dirugikan dengan keputusan dadakan yang Anda sebut tadi? Ya, sebetulnya untuk kebijakan publik itu kan butuh waktu ya. Tidak bisa diputuskan hari Senin, hari Jumat kemudian berlaku. Masyarakat ini juga perlu menyesuaikan diri, baik itu pengguna pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyesuaikan diri. Apalagi sekarang ini yang berubah hanya dari antibodi ke antigen. Stoknya bagaimana? Pelayanannya di mana? Dan biayanya itu naiknya cukup lumayan dari hampir 2 kali lipat kan biaya
dari tes antibodi ke tes antigen. Dan apakah ini hanya berlaku sementara ini, mulai tanggal 18 hari ini sampai dengan 8 Januari, atau nanti setelah Januari juga akan terus berlanjut. Dan yang dari perspektif Ombudsman pelayanan publik itu harus ada landasan peraturannya yang jelas, bukan hanya pernyataan dari pejabat, bukan hanya risalah rapat. Peraturan menterinya bagaimana? Jangan menggunakan surat edaran. Surat edaran itu hanya petunjuk teknis untuk mengatur ke dalam, bukan keluar. Jadi kami berharap pemerintah lebih jelas lagi, bukan hanya ketemu masalah keluar akal, tapi betul-betul punya strategi jangka panjangnya dan konsisten ke arah sana. Jangan bulan kemarin masih mau mendorong perekonomian, memberikan insentif buat penerbangan, passenger service charge atau PJP 2U ditanggung negara, sekarang diminta agar jangan bepergian kemana-mana. Okay. Cara berpergiannya, menahannya pun juga cuma dengan mengganti tesnya itu saja. Okay. Tidak efektif ini. Anda harapkan punya peta jalan yang jelas dan kita konsisten dengan peta jalan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman, kemudian ada Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Pak Iswandi Said, terima kasih, dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia, Pak Hermawan Saputra. Terima kasih untuk Anda bertiga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Untuk Anda juga saudara, terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kita semua. Saya Christian Grich. Terima kasih. Sampai jumpa.